Universitas Mojokerto dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, dari kelompok teori akuntansi. Kita menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan teori akuntansi. Itu selanjutnya ada kelompok saya yang pertama. Saya Iva Jana, NIM 2022 071 019. Saya sendiri sebagai moderator Niko Jana Baktiar, nomor NIM 2022 071 025. Dan saya Fabiana Alicia Jani 2022 10. Dan saya Suspita Putri Diandra dengan NIM 2022 001 034. Selanjutnya yang pertama saya menjelaskan tentang sejarah teori akuntansi. Nomor 1, pada era pramodern sebelum abad ke-15, masyarakat awal mencatat transaksi secara manual dan penggunaan simbol tanda tanah liat pada batu untuk mencatat barang dan aset. Yang kedua, bentuknya metode pencatat ganda tepatnya pada abad ke-15, Sultan Pascal menerbitkan Summa di wilayah Madura pada tahun 1494 memperkenalkan metode pencatatan ganda double entry untuk akurasi laporan keuangan. Memerdekakan pendirian standar akuntansi pada abad ke-19, revolusi industri meningkatkan pergerakan sistem akuntansi formal dan standarisasi. Perkembangan standarisasi di Eropa dan Amerika. Lalu selanjutnya evolusi teori akuntansi. Nomor 1, teori akuntansi modern pada abad ke-20 membentukkan organisasi profesional seperti ACDA untuk mengatur praktik akuntansi, menerima laporan tahunan dan audit eksternal. 2, pendekatan normatif dan positif pada 1960-an dan 1970-an. Pendekatan normatif adalah bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan, dan pendekatan positif adalah bagaimana praktik akuntansi berlangsung dalam kenyataan dan pengaruh sosial politiknya. Yang ketiga, teori akuntansi kontemporer pada 1980-an hingga sekarang. Perkembangan aspek sosial, lingkungan, dan etika dalam akuntansi. Lalu munculnya corporate social responsibility atau CSR dalam laporan keuangan, dan peran teknologi informasi dalam mengubah praktik akuntansi. Lalu yang keempat, ada globalisasi dan harmonisasi standar pada tahun 2000-an, yaitu perlunya harmonisasi standar akuntansi global dan upaya IASB untuk menentukan IFRS dan GAAP. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan teori akuntansi, yaitu perkembangan yang pertama adopsi metode pendekatan ganda, yaitu meningkatkan akurasi dan transparansi. Yang kedua, perkembangan standar dan regulasi, yaitu meningkatkan konsistensi dan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, evolusi pendekatan teoritis, yaitu penekanan pada praktik akuntansi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan budaya. Yang keempat, integrasi psikologi, yaitu meningkatkan efisiensi dan analisis data keuangan. Yang kelima, fokus pada CRS dan etika, itu memasukkan konsep sosial dan berkelanjutan di dalam laporan keuangan. Yang keenam, harmonisasi standar internasional, yaitu kolaborasi untuk meningkatkan transparansi dan konsisten laporan keuangan di tingkat global. Lalu ada perkembangan di Indonesia. Yang pertama, sistem akuntansi Belanda perkenalkan melalui regulasi resmi mulai tahun 1642. Yang kedua, pada 1957, Ikatan Akuntansi Indonesia yaitu IAI didirikan sebagai langkah awal pengorganisasian profesi akuntansi. Yang ketiga, transisi ke sistem Anglo-Saxon pada tahun 1960-an. Yang keempat, IAI diluncurkan pada 1973 untuk pasar modal, diikuti oleh standar akuntansi keuangan atau SAK pada 1994. Kelima, konvergensi dengan IFRS. Yang keenam, IAI mengembangkan SAK dan SAK NKM. Yang ketujuh, ini terdapat YPI dan YNI. Selanjutnya, kesimpulan akuntansi telah berevolusi dari kegiatan manual di era pramodern menjadi sistem standarisasi. Kenalan metode pencatatan ganda oleh Luca Paciolo pada abad ke-12 menjadi praktik akuntansi modern. Dengan revolusi industri, kebutuhan akan standar akuntansi semakin mendesak, dan pada abad ke-20, organisasi profesional muncul untuk menegakkan keandalan laporan keuangan.
Di Indonesia, pengaruh Belanda membentuk fondasi awal, diikuti oleh pembentukan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI setelah kemerdekaan. Ini transisi ke sistem Anglo-Saxon dan konvergensi dengan IFRS menunjukkan upaya Indonesia untuk mengirim praktik terbaik. Lalu ada saran, perlu ada peningkatan pendidikan akuntansi, harmonisasi standar dengan IFRS, pemanfaatan teknologi informasi, fokus pada tanggung jawab sosial, dukungan untuk UMKM, dan kolaborasi internasional untuk mengamankan praktik akuntansi di Indonesia. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih sudah menonton dan meminta maaf jika ada kalimat yang tidak berkenan. Kami kelompok 1 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas dari kami yang kirim ke kalian, apakah ada pertanyaan? Untuk kami, kalian ajukan. Novina mempelajari teori akuntansi, terutama sejarahnya memiliki beberapa manfaat penting, yaitu memahami perkembangan akuntansi, membantu kita melihat bagaimana praktik dan prinsip akuntansi berevolusi seiring waktu, serta pengaruh ekonomi dan sosial di balik perubahan tersebut. Pada pertama saya mengajukan Indonesia nomor 2007/6. Pada kelompok Anda telah menempatkan mengenai munculnya pendirian standar akuntansi pada abad ke-19. Pertanyaannya adalah sertifikat, kelebihan dan kekurangan munculnya pendirian dengan standar akuntansi serta jelaskan. Menurut kelompok kami yang terpenting pada teori dan teori akuntansi itu apa? Mulai tahun 1642, lalu pada tahun 1957 Ikatan Akuntansi Indonesia didirikan sebagai langkah awal perorganisasian profesi akuntansi. Lalu berlanjut ke sistem Anglo-Saxon pada tahun 1960-an, dilanjut dengan PAI diluncurkan pada tahun 1973 Kabupaten Bogor, diikuti oleh standar akuntansi keuangan pada tahun 1994, lalu dilanjutkan dengan IFRS, oleh IAI mengembangkan metodologi dan EAK MKM, dan ini terdapat ATI dan IAM. Dari kelompok kami, terima kasih untuk penjelasan juga dari Mas Zulfikar Novina. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.